warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Haris Maulana Yusuf dengan NIM 2021008183. Saya dari kelas 25 Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, sekarang ini saya akan mewawancarai kepada salah satu pemilik UMKM yang berada di Kota Sumedang, yang dimana UMKM tersebut ini bergerak di bidang kuliner. Nah, nantinya saya akan menanyakan bagaimana sih sejarah awal dari UMKM tersebut dan biaya-biaya apa saja sih yang telah dikeluarkan oleh UMKM tersebut. Penasaran kan? Let's go! Halo teman-teman semuanya, di sini saya sudah bersama narasumber dari pemilik UMKM yang sebelumnya saya sudah tampilkan di VT sebelah. Nah, sekarang saya bersama Ibu siapa? Elia Mardiani. Ibu Elia Mardiani. Panggilannya Ibu siapa? Ibu Lia. Ibu Lia aja ya, oke. Nah, langsung aja ke pertanyaan yang pertama mengenai sejarah dari UMKM ini tuh bagaimana sih, Bu? Pertama-tama yang mendirikan usaha ini adalah anak saya. Berhubung anak saya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi saya dengan suami saya meneruskan usaha ini. Oh gitu, berarti awal mulanya itu dari anak ibu yang membukanya. Setelah anak ibu mempunyai pekerjaan yang tetap, jadi ibu yang melanjutkan usaha ini. Oke, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih? Dari tahun 2008, jadi sampai sekarang itu udah kurang lebih 14 tahun. Sudah 14 tahun, oke. Untuk menunya cuma ada ikan bakar aja atau ada yang lain? Baru kali ini ya mungkin baru ikan bakar aja. Baru ikan bakar aja. Untuk rasanya boleh diiniin nggak? Ada apa aja? Polesnya itu ada rasa manis sama manis pedas. Oh, jadi yang membedakan di ikan bakar ibu itu dari polesan rasanya gitu ya? Ada Ya. manis pedas. Ya. Oke. Oke teman-teman, selanjutnya kita menanyakan biaya-biaya apa saja sih yang dikeluarkan Ibu Lia selama menjalankan UMKM-nya? Boleh dijelaskan? Pertama-tama mungkin biaya roda dulu, terus biaya pembakaran, biaya membeli piring, gelas, tempat tisu, tempat cuci tangan, dan mungkin dengan bahan-bahan yang lainnya. Bahan-bahan lainnya itu boleh dijelasin nggak, beli apa aja? Seperti dus, plastik sambal, kresek, tisu, dan ditambah mungkin dengan bahan pokoknya, yaitu berupa ikan, lalapannya, dan mungkin arang juga. Arang juga ya, soalnya ini kan pakai dibakar gitu langsung Iya. dari arang. Nah, kalau boleh tahu per harinya berapa kilo sih ngabisin ikannya itu? Minimal 15 kilo dan maksimalnya sampai 30 kilo. Minimal 15 kilo, maksimal 30 kilo. Oke, kalau misalkan biaya listrik itu juga mengeluarkan langsung dari Iya, kebetulan saya di sini usahanya sewa tempat dan bayar listrik. Oh gitu, berarti kalau sewanya tetap per tahunnya segitu atau berubah-berubah? Alhamdulillah selama saya menyewa tempat itu harganya tetap, cuma kalau listrik itu berubah-ubah. Berubah-ubah gitu ya. Oke. Kalau misalkan ibu suka memelihara peralatan nggak sih? Kalau misalkan ada yang kerusakan gitu dari alat pembakaran ataupun roda kayak gitu? Tentu 1 minggu sekali karyawan saya membersihkan roda, membersihkan alat pembakaran, dan kebetulan di sini saya mempunyai 2 orang karyawan. Oh, 2 orang karyawan. Berarti untuk gajinya nih, sistem gajinya kayak gimana? Sistem gajinya itu adalah per bulan. Jadi walaupun karyawan tidak masuk atau saya tidak dagang, lagi libur, tetap gaji karyawan itu utuh 1 bulan. Jadi untuk gaji karyawan itu tetap 1 bulannya sudah dipatok begitu. Ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini apakah ibu ada niatan nggak sih membuat menu-menu lainnya selain dari ikan bakar? Insya Allah, kalau saya mempunyai tempat sendiri, mungkin ditambah lagi dengan menu-menu yang lainnya. Seperti ada ikan bakar, mungkin ada ayam bakar, terus dan yang lain-lainnya. Dan yang lain-lainnya. Oke. Mungkin sekian wawancara dari saya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sekian teman-teman video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dan bahagia. Nama saya Ariska Maulana Yusuf dengan NIM 2021008183. Saya dari kelas 2A5 Prodi Manajemen Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan hasil wawancara yang sebelumnya telah saya lakukan bersama salah satu pemilik UMKM yang berada di Kota Sumedang, yang dimana UMKM ini bergerak di bidang kuliner, yaitu yang menghasilkan produknya yang diberi nama ikan bakar sambal dabu-dabu. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kembali mengenai sejarah singkat dari UMKM tersebut dan menjelaskan biaya-biaya apa saja yang telah dikeluarkan oleh UMKM tersebut mulai dari merintis usahanya hingga detik sekarang. Lalu kemudian biaya-biaya tersebut akan saya klasifikasikan terhadap kelompok biaya yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari UMKM ini, yang dimana UMKM ini sudah berlangsung kurang lebih 14 tahun hingga sekarang ini, yang dimana UMKM ini dimulai sejak tahun 2008 hingga detik sekarang. Lalu kemudian UMKM ini pada awal mulanya didirikan oleh anaknya, sehingga UMKM ini diberi nama Warung Eco, yang dimana Eco ini merupakan nama dari anaknya. Namun ketika anaknya sudah mempunyai pekerjaan yang tetap, maka pengelolaan UMKM ini diserahkan kepada kedua orang tuanya. Nah, UMKM ini berada di Jalan Swadaya nomor 90C, depan Kopti, Kabupaten Sumedang, yang dimana jam buka operasionalnya itu mulai dari jam 5 sore hingga jam 9 malam. Nah, UMKM ini mempunyai keunikan tersendiri dari produk yang dihasilkannya, yaitu di mana ikan bakarnya ini mempunyai 3 varian rasa, yaitu ada rasa original, rasa manis, dan rasa manis pedas. Nah, UMKM ini juga perharinya itu menghabiskan kurang lebih 15-30 kg ikan mujair. Oke, yang selanjutnya mengenai biaya-biaya apa saja sih yang telah dikeluarkan oleh UMKM ini mulai dari mereka merintis usahanya hingga detik sekarang. Nah, berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu yang pertama yaitu ada biaya untuk pembelian peralatan alat bakarnya, yang dimana untuk menghasilkan ikan bakarnya di UMKM ini menggunakan alat-alat yang tradisional. Lalu yang kedua ada pembelian dari rodanya. Lalu yang kedua ada biaya untuk pembelian peralatan seperti gelas, piring, sendok, garpu, toples-toples, dan wadah-wadah lainnya. Lalu yang selanjutnya juga ada pembelian perlengkapan. Perlengkapan ini seperti pembelian dus, pembelian nota pembayaran, pembelian plastik, pembelian kresek, dan lain sebagainya. Lalu ada juga biaya yang dikeluarkan yaitu gaji pegawainya, yang dimana gaji pegawai ini UMKM ini mempunyai 2 orang pegawai, yang dimana sistem gajinya itu dengan melakukan penggajian tetap secara per bulannya, tidak berdasarkan jam kerjanya. Lalu yang selanjutnya di sini ada biaya pembelian arangnya. Lalu kemudian ada juga biaya untuk pembelian bumbu-bumbunya, yang dimana bumbu-bumbu ini itu digunakan untuk polesan dari rasa ikan bakar tersebut. Lalu yang selanjutnya ada biaya pembelian bahan baku langsung, yaitu ikan mujair itu sendiri. Lalu kemudian ada biaya pembelian sayurannya, yang dimana sayuran ini digunakan untuk sebagai lalabannya. Lalu kemudian ada biaya pemeliharaan peralatan, yang dimana UMKM ini selalu mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk alat pembakaran dan juga rodanya. Lalu kemudian ada biaya sewa tempatnya juga. Kemudian ada biaya listrik. Lalu kemudian ada biaya gaji karyawan per bulannya, yaitu tetap seperti yang sudah dikatakan tadi. Nah, berdasarkan biaya-biaya yang telah disebutkan tadi, berdasarkan penyampaian dari narasumber hasil wawancara saya, dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan terhadap kelompok biaya yang terdiri dari biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Oke, yang pertama saya akan mengklasifikasikan biaya-biaya tersebut terhadap biaya tetap terlebih dahulu, yang dimana pengertian dari biaya tetap ini merupakan biaya yang dikeluarkan oleh seorang pengusaha atau perusahaan ketika menghasilkan barang atau jasa, namun tidak dipengaruhi oleh jumlah volume dari produksinya. Jadi ketika jumlah volume produksinya mau meningkat ataupun menurun, nah biaya yang dikeluarkan itu akan tetap tidak akan berubah-ubah. Nah, di sini yang termasuk terhadap biaya tetap itu ada biaya pembelian roda, biaya pembelian alat pembakarannya, biaya pembelian peralatan seperti piring, gelas, sendok, toples, dan wadah-wadah lainnya. Lalu ada juga biaya gaji pegawainya, yang dimana gaji pegawai di UMKM ini terdiri dari 2 orang
karyawan, lalu juga ada biaya sewa tempatnya. Nah, biaya-biaya tersebut termasuk terhadap biaya tetap karena biaya-biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah volume produksi dari UMKM tersebut. Lalu yang selanjutnya ada biaya variabel atau variable cost. Variable cost ini merupakan biaya yang dipengaruhi oleh jumlah volume produksinya. Ketika jumlah volume produksinya meningkat ataupun menurun, maka biaya-biaya yang dikeluarkan akan berubah-ubah mengikuti jumlah volume produksi tersebut. Nah, yang termasuk dalam biaya variabel di UMKM ini yaitu yang pertama ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan ini terdiri dari biaya pembelian dus, biaya pembelian plastik, biaya pembelian kresek, biaya pembelian kertas nasi, lalu ada biaya untuk pembelian nota pembayarannya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian ada juga biaya untuk bahan baku langsungnya, yang dimana bahan baku langsungnya ini ada ikan mujair itu sendiri, lalu ada bumbu-bumbunya, lalu ada untuk sayurannya, dan juga ada untuk arangnya. Lalu kemudian ada biaya semi variabel juga, yang dimana biaya semi variabel ini merupakan biaya yang dikeluarkan dapat berubah-ubah namun juga dapat tetap. Jadi semi variabel ini dapat dikatakan sebagai biaya tetap ataupun biaya variabel. Nah, di sini berdasarkan hasil wawancara, biaya semi variabelnya itu dapat saya simpulkan bahwa yang pertama itu ada biaya pemeliharaan peralatan, yang dimana biaya pemeliharaan peralatan ini yaitu biaya pemeliharaan peralatan alat pembakarannya. Lalu yang kedua ada biaya pemeliharaan dari rodanya. Lalu yang ketiga juga ada biaya listrik, yang dimana biaya listrik ini termasuk biaya semi variabel karena biaya listrik ini kadang-kadang bisa tetap namun kadang-kadang juga bisa berubah-ubah per bulannya itu. Lalu yang selanjutnya ada biaya langsung. Nah, biaya langsung ini merupakan biaya yang berhubungan langsung terhadap produksi yang dihasilkan atau biaya langsung ini merupakan biaya yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi terhadap produk yang dihasilkan. Nah, yang di sini yang termasuk biaya langsungnya itu bahan baku langsungnya seperti ikan mujairnya itu sendiri, lalu ada biaya untuk membeli bumbu-bumbu untuk polesan ikannya itu sendiri, lalu ada juga untuk gaji karyawannya. Nah, itu termasuk terhadap biaya langsung karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi terhadap proses produksi produk tersebut. Nah, lalu selanjutnya di sini ada biaya tidak langsung atau indirect cost. Indirect cost ini atau disebut juga sebagai biaya overhead pabrik, yang dimana biaya tidak langsung ini merupakan biaya yang memiliki nilai ekonomisnya rendah terhadap produk yang dihasilkannya. Nah, di sini berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM Warung Eco ini dapat diklasifikasikan terhadap biaya tidak langsungnya, yaitu ada biaya peralatan, yaitu biaya untuk pembelian piring, biaya untuk pembelian gelas, biaya untuk pembelian sendok, garpu, toples, dan wadah-wadah lainnya. Itu termasuk ke dalam biaya tidak langsung atau indirect cost. Lalu yang selanjutnya juga ada biaya perlengkapan. Biaya perlengkapan ini terdiri dari pembelian dus, pembelian plastik, pembelian kresek, pembelian tisu, pembelian kertas nasi, pembelian nota pembayaran, dan lain sebagainya. Itu termasuk juga terhadap biaya tidak langsung. Kemudian ada juga biaya untuk sewa tempatnya, biaya beban listriknya, biaya pemeliharaan alat-alatnya seperti pemeliharaan rodanya, pemeliharaan alat pembakarannya, itu termasuk juga terhadap biaya tidak langsung, serta arang juga termasuk ke dalam biaya tidak langsung karena memiliki nilai ekonomisnya yang rendah terhadap produk yang dihasilkannya. Nah, dapat disimpulkan bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh UMKM ini dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan terhadap kelompok biaya, yaitu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya semi variabel, biaya langsung, dan biaya tidak langsung. Nah, berdasarkan penjelasan ini semoga dapat bermanfaat untuk semuanya sehingga mengetahui mengenai jenis-jenis biaya atau pengelompokan biaya-biaya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Sampai ketemu di next video. Thank you.